Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurusan. Sebelum mulai kita belajar hari ini, kita berdoa semoga kita belajar hari ini betul-betul membawa manfaat untuk kita. Ayo mari kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Saya ibu absen dulu ya. Nurul Akila, Husnul Hatimah, Nur Afni, Yusril Jasman. Hadir Ibu. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajaran yang akan kita pelajari bersama adalah jurnal penyesuaian. Minggu lalu apa yang sudah kita pelajari? Neraca saldo pekan lalu. Neraca saldo sebelum. Iya. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Ibu lihatkan dulu kade apa yang akan dibahas pada hari ini. Pertama, 3.3 ya, KD-nya menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian ini dari segi pengetahuannya. Kemudian 4.3 dari segi keterampilan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian indikator keterampilan yang ingin dicapai adalah apa? Menerapkan prosedur pencatatan transaksi penyesuaian di dalam jurnal. Apa satu tujuan pembelajarannya? Dapat mengidentifikasi pengertian jurnal penyesuaian. Kemudian adapun peta konsep dari materi kita, silakan dibaca. Sudah? Jadi yang pertama adalah pengertian dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Kembali lagi, coba diperhatikan dari neraca saldo pelajaran kita ya, neraca saldo sebelum penyesuaian minggu lalu ini pelajarannya. Masih diingat kan? Alhamdulillah masih diingat. Kemudian ternyata di neraca saldo ini ada akun yang tidak menampakkan akun yang real. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dia tidak menampakkan akun yang real, kita membutuhkan apa supaya menampakkan akun real itu? Iya betul. Nah, silakan dibaca bukunya. Ada bukunya ya? Iya. Ya, semua sudah punya buku. Buku paket. Oh iya, sudah lengkap bukunya semua. Nah, silakan dibaca dan cari kenapa ini tidak menampakkan akun yang real. Kemudian akun-akun yang mana saja yang tidak menampakkan akun yang real. Oke. Kenapa kita butuh laporan keuangan? Karena terdapat dua keadaan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Pertama, suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat, seperti beban yang masih harus dibayar. Iya, contohnya transaksi beban yang masih harus dibayar. Pendapatan diterima di muka. Maksudnya apa itu pendapatan diterima di muka? Pendapatan yang diterima di muka. Yang bagaimana itu? Pendapatan yang diterima perusahaan tetapi di awal bulan. Coba Alif, tetapi perusahaan belum memberikan jasa pelayanannya kepada konsumen itu. Paham maksud Ibu? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya apa lagi yang ketiga? Jadi dia masuk di bebannya. Kalau beban itu dicatat di laporan laba rugi ya. Beban diterima di muka. Ada berapa semua beban? Ada berapa semua
pun yang perlu di jurnal penyesuaikan? 6. Baru berapa tadi disebut? 4. Lagi 2. Kita lihat di LKPD, silakan dibuka LKPD-nya karena kita akan membahas juga bukti transaksi yang berhubungan dengan LKPD. Coba Mita dibaca dulu. Coba Mita. Kepada Departemen Akuntansi hal Ini yang pembebanan inti transaksinya saja dibaca. pemakaian bahan habis pakai per 30 September 2020 Rp1.520.000. Iya. Coba dimaknai dulu itu. Pemakaian bahan habis pakai per 30 September 2020 sebanyak berapa? 1.520.000. Nah, ini dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jadi ibu buatkan kolom jurnal penyesuaiannya di LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya sudah ya. Kemudian setiap transaksi dicatat di situ. Umpamanya transaksi ini tadi yang ibu lihatkan di slide ibu sana. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, itu ditulis nomor transaksi pertama, kemudian tanggal. Nah, coba diperhatikan di Excel ya. Nomor 14. Jadi bukti transaksi 14, 15, 16, 17, 18 itu masuk di jurnal penyesuaian. Bisa dikerja ya? Nah, sambil diskusi, ibu perhatikan hasil kerjanya dan ibu kasih nilai. Yang mau presentasi, yang share presentasi nanti hasil kerjanya harus dipresentasikan di depan, ibu juga akan nilai. Jadi tolong dikerja dengan yang lain. Tolong perhatikan pekerjaannya temannya, kemudian ditanggapi kalau ada yang salah atau kurang benar atau tidak lengkap, ditanggapi atau ada yang mau diperbaiki. Jadi ada pun presentasi dari saya pada tanggal 30 September beban bahan habis pakai 1.520.000. Ini cara bacanya. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai 1.520.000. Pada tanggal 30 September piutang usaha pada pendapatan jasa 2.310.000. Pada tanggal 30 September bahan penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 175.000. Yang lain yang mau bertanya, menanggapi jawaban dari temannya, jangan ragu-ragu ya. Nanti kalau keluar dari kelas baru lagi, bagaimana kan ini? Tinggal 1 menit. Jadi ada pun presentasi dari saya tanggal 30 September beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar
Rp1.520.000. Pada tanggal 30 September, piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp2.310.000. Pada 30 September, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Pada 30 September, beban gaji pada hutang gaji sebesar Rp475.000. Pada tanggal 30 September, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar Rp1.000.000. Iya. Jadi totalnya semua Rp6.805.000. Disuruh Jasman. Iya, terima kasih atas presentasinya. Karena waktu sudah mau habis, jadi kita cukupkan dua saja. Saya kira rata-rata sudah paham juga. Kalaupun nanti ada yang belum dimengerti, bisa ketemu dengan ibu di luar kelas, bisa bertanya. Kalau malu-malu di kelas, atau ada kaum hawa malu-malu bertanya karena ada Adam di sini, atau sebaliknya. Oke. Untuk menutup materi kita hari ini, silahkan Mita untuk memberi kesimpulan. Silakan Mita. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Jadi kesimpulannya, jurnal penyesuaian sangat dibutuhkan setelah neraca saldo. Iya. Untuk membuat laporan jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Iya. Terus apa lagi? Jurnal penyesuaian ini bertujuan agar setiap akun real menunjukkan jumlah yang sebenarnya, dan akun nominal atau pendapatan beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam periode tertentu. Iya, betul. Itulah tadi kesimpulan dari teman kita Mita, sangat bagus dan betul ya, bahwa dalam membuat laporan keuangan, jurnal penyesuaian sangat diperlukan untuk apa? Untuk Membuatkan laporan keuangan sebelum neraca saldo. Untuk menggambarkan akun-akun yang sebenarnya, jadi menunjukkan akun real yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat nanti betul-betul menunjukkan kondisi yang sebetul-betulnya dalam sebuah perusahaan. Oke, saya kira cukup sampai sini pelajaran kita. Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah kertas kerja ya. Jadi silahkan dipelajari materi kertas kerja. Insya Allah kalau kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk menutup pelajaran kita, siapa yang mau memimpin doanya? Ridwan, mana Ridwan? Silakan dipimpin doanya untuk menutup pelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore ini, adalah kita akan belajar mulai. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.